Pernahkah Anda lupa menaruh kacamata padahal baru saja digunakan? Banyak orang menganggap lupa kecil itu wajar. Tapi jika sering terjadi bisa jadi tanda awal pikun. Menurut artikel kesehatan populer, pikun atau demensia bukan hanya dialami orang tua, tetapi bisa dipengaruhi gaya hidup sejak muda. Solusinya, otak perlu dirawat setiap hari agar tetap aktif. Tips praktis: coba biasakan mencatat daftar belanja atau jadwal harian agar ingatan lebih terlatih. Nah, apa benar pola makan berhubungan dengan daya ingat kita? Otak membutuhkan nutrisi yang cukup untuk bekerja optimal. Menurut sumber gizi populer, makanan tinggi antioksidan seperti sayur hijau, ikan, dan kacang dapat melindungi sel otak dari kerusakan. Solusinya, perbanyak menu sehat di piring harian. Tips praktis: ganti camilan keripik dengan buah atau segenggam kacang. Dengan pola makan seimbang, otak lebih segar dan ingatan lebih kuat. Jadi, makanan memang berperan besar, tapi apakah olahraga juga bisa menjaga otak tetap tajam? Olahraga tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga merangsang aliran darah ke otak. Menurut artikel populer, olahraga rutin dapat menurunkan risiko pikun hingga 30%. Solusinya, lakukan aktivitas fisik sederhana seperti jalan kaki atau bersepeda. Tips praktis: ajak teman atau keluarga agar olahraga terasa menyenangkan. Dengan tubuh bergerak, otak ikut terjaga. Ingat, usia bukan penghalang untuk tetap aktif. Mari jaga semangat, karena setiap langkah kecil bisa jadi investasi besar bagi masa depan ingatan kita. Lalu, bagaimana dengan kualitas tidur? Apakah memengaruhi daya ingat? Kurang tidur membuat otak sulit menyimpan informasi baru. Menurut penelitian populer, tidur 7-8 jam setiap malam membantu memperkuat memori. Solusinya, buat rutinitas tidur teratur. Tips praktis: matikan televisi dan ponsel setengah jam sebelum tidur agar otak lebih rileks. Tidur yang cukup membuat pikiran jernih di pagi hari. Jadi, tidur bukan sekadar istirahat, tapi juga cara alami melatih ingatan. Nah, bagaimana dengan hobi membaca atau belajar hal baru? Membaca buku atau mempelajari keterampilan baru dapat melatih otak tetap aktif. Menurut sumber kesehatan populer, otak yang terus dipakai seperti otot yang sering dilatih akan lebih kuat. Solusinya, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca atau menulis. Tips praktis: pilih bacaan ringan yang Anda sukai agar terasa menyenangkan. Dengan cara ini, otak terhindar dari rasa malas berpikir. Jadi, selain tubuh yang dilatih, pikiran juga perlu diberi tantangan. Nah, apakah bermain teka-teki bisa membantu melawan pikun? Teka-teki silang, permainan kartu, atau puzzle ternyata bisa menjadi olahraga otak. Menurut artikel populer, aktivitas ini membantu memperkuat jalur saraf di otak. Solusinya, biasakan main game edukatif bersama keluarga. Tips praktis: sediakan satu waktu khusus setiap minggu untuk bermain bersama. Selain menyenangkan, hubungan sosial juga ikut terjaga. Otak yang sering dilatih akan lebih lambat mengalami penurunan fungsi. Nah, kalau bicara soal hubungan sosial, apakah teman juga berperan mencegah pikun? Bersosialisasi ternyata penting untuk kesehatan otak. Menurut sumber populer, orang yang sering berinteraksi dengan teman atau keluarga lebih jarang mengalami pikun. Solusinya, jangan biarkan diri terlalu sering menyendiri. Tips praktis: hubungi teman lama atau ikut kegiatan komunitas. Dengan ngobrol dan tertawa bersama, otak mendapat rangsangan positif. Jangan lupa, hati yang bahagia membuat ingatan lebih kuat. Jadi, menjaga persahabatan juga bagian dari menjaga daya ingat. Lalu, bagaimana peran stres terhadap pikun? Stres berlebihan bisa melemahkan memori. Menurut artikel kesehatan, hormon stres dapat merusak sel otak jika dibiarkan. Solusinya, belajar mengelola stres dengan cara sehat. Tips praktis: lakukan pernapasan dalam atau dengarkan musik menenangkan setiap kali pikiran terasa penuh. Dengan pikiran tenang, otak bekerja lebih baik. Jadi, jangan biarkan stres menumpuk. Nah, kalau tubuh kita aktif,
Apakah otak juga lebih terlindungi dari pikun? Aktivitas fisik ternyata bisa meningkatkan zat kimia alami yang melindungi sel otak. Menurut penelitian populer, orang yang aktif bergerak memiliki risiko pikun lebih rendah. Solusinya, pilih aktivitas sesuai kesukaan. Bisa berkebun, menari, atau bersepeda santai. Tips praktis, lakukan minimal 30 menit sehari. Ingat, kebugaran fisik dan kesehatan otak berjalan beriringan. Mari terus semangat, karena setiap gerakan adalah langkah menjaga masa depan ingatan kita. Nah, bagaimana dengan pentingnya menjaga tekanan darah? Tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah kecil di otak. Menurut sumber kesehatan populer, hal ini meningkatkan risiko pikun. Solusinya, periksa tekanan darah secara berkala. Tips praktis, kurangi garam berlebih dan perbanyak sayuran segar. Dengan pola makan sehat, tekanan darah lebih terjaga. Jadi, bukan hanya jantung yang terlindungi, tapi juga otak. Nah, apakah gula darah juga memengaruhi daya ingat? Gula darah yang tidak terkontrol dapat mempercepat kerusakan sel saraf. Menurut artikel populer, diabetes meningkatkan risiko demensia. Solusinya, batasi makanan manis berlebih dan pilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau ubi. Tips praktis, biasakan minum air putih setiap kali ingin minuman manis. Dengan langkah sederhana ini, otak akan lebih sehat. Jadi, menjaga pola makan bukan hanya soal tubuh ramping tapi juga daya ingat kuat. Nah, bagaimana dengan kebiasaan merokok? Merokok mempersempit pembuluh darah dan mengurangi oksigen ke otak. Menurut sumber kesehatan, perokok lebih rentan mengalami penurunan fungsi memori. Solusinya, perlahan kurangi rokok atau cari bantuan profesional untuk berhenti. Tips praktis, gantikan waktu merokok dengan mengunyah buah segar atau minum air. Ingat, perubahan kecil akan memberi manfaat besar. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Nah, bagaimana dengan konsumsi alkohol? Konsumsi alkohol berlebihan bisa merusak jaringan otak. Menurut artikel populer, alkohol dalam jumlah besar mempercepat penurunan kognitif. Solusinya, batasi atau hindari alkohol. Tips praktis, pilih minuman sehat seperti jus buah segar atau air jahe hangat. Dengan begitu tubuh lebih bugar dan otak terlindungi. Jangan lupa, menjaga kesehatan adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Lalu, bagaimana peran tidur siang singkat? Tidur siang sebentar dapat menyegarkan otak. Menurut sumber populer, tidur 20 menit di siang hari dapat meningkatkan konsentrasi dan memori. Solusinya, sisihkan waktu istirahat sebentar di tengah aktivitas. Tips praktis, atur alarm agar tidur siang tidak terlalu lama. Dengan cara ini otak lebih segar tanpa mengganggu tidur malam. Jadi, istirahat singkat pun punya manfaat besar. Nah, apakah musik juga bisa membantu mencegah pikun? Mendengarkan musik ternyata mampu merangsang banyak bagian otak sekaligus. Menurut penelitian populer, musik membantu memperkuat memori dan emosi positif. Solusinya, dengarkan lagu yang membuat hati tenang atau gembira. Tips praktis, putar musik saat beraktivitas ringan seperti memasak atau membersihkan rumah. Dengan begitu otak tetap aktif sambil hati ikut senang. Ingat, kebahagiaan adalah obat terbaik untuk menjaga ingatan tetap tajam. Yuk, terus semangat melatih otak kita. Nah, bagaimana dengan manfaat menulis jurnal? Menulis jurnal membantu otak menyimpan informasi dengan lebih baik. Menurut sumber populer, menulis tangan dapat memperkuat hubungan saraf di otak. Solusinya, biasakan menulis kegiatan atau perasaan setiap hari. Tips praktis, sediakan buku kecil di samping tempat tidur untuk menuliskan hal-hal penting sebelum tidur. Dengan cara ini pikiran jadi lebih teratur. Jadi, menulis bukan hanya mengingat, tapi juga cara menenangkan hati. Nah, bagaimana dengan belajar bahasa baru? Belajar bahasa baru melatih otak bekerja lebih keras. Menurut artikel populer, orang yang menguasai lebih dari satu bahasa punya daya ingat lebih kuat. Solusinya, mulailah dari kata sederhana lewat aplikasi atau buku. Tips praktis,
Coba biasakan satu kata baru setiap hari. Dengan begitu otak terlatih terus tanpa terasa berat. Jadi, belajar tidak mengenal usia. Nah, bagaimana dengan manfaat berkebun bagi kesehatan otak? Berkebun bukan hanya menyehatkan tubuh tapi juga pikiran. Menurut sumber populer, berkebun melibatkan aktivitas fisik, konsentrasi, dan rasa senang sehingga baik untuk otak. Solusinya, tanam tanaman sederhana di pot kecil. Tips praktis, rawat tanaman setiap pagi sambil berjemur. Aktivitas ini memberi ketenangan dan melatih fokus. Dengan hati yang senang, ingatan pun lebih terjaga. Nah, bagaimana dengan manfaat aromaterapi? Beberapa aroma seperti lavender atau rosemary dipercaya membantu meningkatkan konsentrasi. Menurut artikel populer, aromaterapi dapat memberi rasa tenang sekaligus merangsang otak. Solusinya, gunakan minyak esensial saat beristirahat. Tips praktis, teteskan sedikit minyak ke bantal atau gunakan diffuser di kamar. Dengan suasana tenang, tidur lebih nyenyak dan ingatan lebih kuat. Jadi, merawat otak bisa dengan cara sederhana. Nah, bagaimana dengan peran vitamin otak? Vitamin seperti B kompleks, omega 3, dan vitamin E sangat penting bagi kesehatan otak. Menurut sumber populer, nutrisi ini membantu melindungi sel saraf dari kerusakan. Solusinya, perbanyak konsumsi ikan laut, kacang, dan sayuran hijau. Tips praktis, tambahkan ikan panggang sederhana dalam menu mingguan. Dengan makanan bergizi, otak tetap tajam. Nah, bagaimana kalau kita bicara soal pentingnya cek kesehatan rutin? Cek kesehatan rutin membantu mendeteksi dini gangguan yang bisa memengaruhi otak. Menurut artikel populer, pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah penting untuk pencegahan pikun. Solusinya, jadwalkan pemeriksaan minimal setahun sekali. Tips praktis, catat jadwal pemeriksaan di kalender agar tidak lupa. Dengan begitu kita bisa lebih tenang menghadapi usia. Jadi, deteksi dini itu sangat berharga. Nah, bagaimana dengan manfaat spiritual atau doa? Aktivitas spiritual atau doa memberi ketenangan batin. Menurut sumber populer, orang yang rutin berdoa atau meditasi cenderung lebih tenang dan jarang pikun. Solusinya, sisihkan waktu khusus setiap hari untuk berdoa atau bermeditasi. Tips praktis, mulai dari 5 menit lalu tambah perlahan. Dengan hati damai, pikiran lebih fokus. Jadi, menjaga hubungan batin juga bagian dari menjaga otak. Nah, bagaimana dengan pentingnya hobi yang menyenangkan? Hobi adalah cara alami menjaga otak tetap aktif. Menurut artikel populer, orang yang punya hobi cenderung lebih bahagia dan jarang mengalami penurunan memori. Solusinya, pilih kegiatan yang disukai seperti melukis, merajut, atau bermain musik. Tips praktis, sisihkan 1 jam seminggu untuk hobi tanpa gangguan. Dengan begitu otak terus dilatih sambil hati ikut gembira. Ingat, hidup sehat adalah gabungan dari kebiasaan kecil yang konsisten. Nah, mari kita rangkum semua cara mencegah pikun. Sahabat, kita sudah belajar bahwa mencegah pikun bisa dilakukan sejak dini dengan langkah sederhana. Mulai dari makan sehat, olahraga, tidur cukup, belajar hal baru, menjaga hubungan sosial, hingga mengelola stres. Solusinya ada di tangan kita. Tips praktis, pilih 3 kebiasaan sehat yang paling mudah dilakukan minggu ini dan jalani dengan konsisten. Dengan cara ini, ingatan tetap tajam meski usia bertambah. Semangatlah, karena otak sehat membuat hidup lebih bahagia. Nah, mari kita tutup dengan pesan penting. Pikun bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Dengan gaya hidup sehat, aktivitas positif, dan perhatian pada tubuh, kita bisa menjaga ingatan tetap kuat. Jadi, jangan menunggu usia lanjut untuk mulai peduli. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen pengalaman Anda. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus agar mendapatkan saran terbaik. Tetap semangat, sahabat, mari rawat otak kita sejak dini demi masa depan yang cerah.